putar. Nah, sip. Hmm. Makasih yang sudah mengingatkan ya. Pertanyaannya Ustadz, apakah di zaman ini itu sebenarnya termasuk zaman yang dimaksud dalam sebuah hadis, seingat saya yaitu tentang fitnah yang sudah masuk ke rumah, ya, fitnah sudah masuk ke rumah setiap muslim. Kemudian gimana cara kita menyikapi hal tersebut, Ustadz? Tafadhol Ustadz. Ya, Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa walah la haula wala quwata illa billah. Ya, terima kasih buat Mas Bagas ya udah gabung bareng kita gitu. Mau jadi istilahnya apa ya? Host gitu ya dalam pertemuan dan meeting kali ini ya. Jadi istilahnya ngobrol-ngobrol santai lah. Meskipun sebenarnya temanya menurut saya nggak santai gitu ya, ternyata temanya juga agak lumayan berat gitu. Kemarin pas dikasih sama teman tentang temanya, wah ini agak berat nih temanya nih sebenarnya nih ya. Betul tadi kata Mas Bagas ya, bahwasanya era zaman sekarang itu era di mana informasi itu sudah tidak dicari tapi datang sendiri. Nah, itu yang saya lihat pada era sekarang ya. Kalau zaman dulu kita masih nyari informasi ya, kita masih cari misalkan ke perpustakaan atau nanya orang, atau bahkan kadang informasi itu kadang datangnya searah gitu dan kita masih bisa memfilter. Tapi kalau sekarang itu sudah beda ya, eranya itu sudah sangat berbeda dan tidak bisa dibayangkan sebelumnya gitu ya. Jadi informasi itu datang sendiri meskipun tanpa kita cari gitu. Nah, kemudian tadi pertanyaannya, apakah pada era sekarang itu termasuk dalam kategori hadis di mana fitnah-fitnah itu sudah masuk ke rumah-rumah kaum muslimin ya. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya memang ada hadis yang seperti itu ya. Itu setelah saya cari gitu, ternyata ada di Sahih Bukhari gitu ya. Di hadis nomor 3176 ya. Mungkin ya teman-teman kalau punya kitabnya Sahih Bukhari silakan bisa dicek gitu ya. Sebenarnya masuknya pada bab mayuhdaru minal godri. Jadi pembahasannya tentang di kitabul jihad gitu ya. Jadi Rasulullah lagi bagi ghanimah gitu kan. Jadi suatu hari gitu ada seorang sahabat mendatangi Nabi Muhammad SAW fi ghazwati Tabuk, di perang Tabuk. Kemudian Rasulullah di dalam kemahnya beliau, kemudian Rasulullah bersabda, "Wa'dud sitan baina yadis sa'ah." Hitunglah ada 6 hal yang membatasi gitu antara kalian dengan hari kiamat. Ya. Kemudian beliau menyebutkan salah satunya adalah summa fitnatun la yabqa baitun minal arabi illa dakhalathu. Yaitu salah satu tanda kiamat adalah salah satunya adalah fitnah yang tidak akan tersisa satu rumah pun dari kalangan orang Arab gitu, melainkan fitnah itu masuk ke dalam rumah-rumah mereka. Nah, itu lafal hadisnya ya. Mungkin lengkapnya memang hadisnya panjang, jadi teman-teman bisa cari. Jadi di dalam riwayat Bukhari memang disebutkan nanti di menjelang hari kiamat gitu, nanti akan ada fitnah yang itu akan masuk pada setiap rumah dari kalangan orang Arab. Jadi kalau di riwayat Bukhari disebutnya orang Arab, tapi di riwayat Ahmad setelah saya cari-cari itu ternyata ada riwayat lain bahwasanya masuk pada setiap rumah kaum muslimin. Jadi riwayat lain menyebutkan bukan rumah orang Arab tapi rumah setiap orang kaum muslimin. Nah, kenapa disebut orang Arab? Karena itu ghalibnya aja. Apa namanya? Kalau bahasa kita tuh majas ya. Majas disebut sebagian untuk menyebutkan secara keseluruhan gitu. Baik. Nah, jadi ada hadisnya gitu ya, bahwasanya ciri di antara ciri hari kiamat, dekatnya hari kiamat, yaitu adanya fitnah yang nanti akan masuk pada setiap rumah kaum muslimin. Itu dulu. Kemudian pertanyaannya, fitnahnya itu fitnah apa? Gitu kan? Apa yang disebut dengan fitnah? Nah, kemarin setelah saya ublek-ublek kitab gitu ya, ya alhamdulillah sekarang di era yang seperti ini kitab itu sudah masuk dalam bentuk PDF gitu. Jadi saya nggak perlu ke perpustakaan, cukup download gitu ya. Cukup download dalam bentuk PDF. Itu suatu nikmat yang luar biasa juga tentang
era informasi seperti sekarang. Gitu. Nah, di kitab Syarah Sahih Bukhari tulisannya Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, itu beliau menyebutkan makna fitnah yang disebut dalam hadis itu sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah fitnatul huruf. Fitnah huruf. Fitnah huruf itu adalah peperangan gitu ya. Yang muncul peperangan di kalangan kaum muslimin itu sejak era terbunuhnya Utsman bin Affan. Jadi memang nanti kalau teman-teman baca di kitab Sahih Bukhari juga yang judulnya Kitabul Fitan, itu teman-teman akan mendapati bahwasanya memang fitnah di kalangan kaum muslimin, keributan huru-hara di kalangan kaum muslimin sudah disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimulai dari terbunuhnya Umar sebenarnya, terbunuhnya Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, kemudian terus berlanjut sampai sekarang. Dan itu memang sudah sunatullah gitu ya, sudah disebutkan oleh Rasul. Jadi kalau teman-teman bilang kok orang Islam kok ribut terus, ya memang sudah disebutkan begitu dalam hadisnya gitu ya. Kemudian yang kedua, makna fitnah di sini adalah mayadkhulu 'alan nas fi dinihim minan naqsi. Adalah sesuatu yang masuk pada agamanya orang-orang. Yang mana sesuatu itu berupa kekurangan. Jadi cacat yang masuk pada agamanya orang-orang. Jadi yang disebut dengan fitnah adalah cacat atau kurang atau apa namanya ya kekurangan jelek gitu, kejelekan yang muncul pada agamanya kaum muslimin. Nah, kemudian beliau di sini unik, wayah dafulahum ba'da dzalika fitnatul malahi wa ghairihi. Kemudian dimulai dari fitnah masuknya alat-alat musik di rumah kaum muslimin. Kemudian fitnah-fitnah yang lain, gitu. Fitnah-fitnah yang lain. Jadi fitnah yang kedua itu adalah fitnah yang berupa cacat yang akan masuk pada setiap rumah kaum muslimin. Jadi setiap rumah kaum muslimin itu akan muncul cacat atau kurang dalam sisi agama. Oke. Nah, kalau kita lihat dari konteks sekarang, maka kita bisa lihat aja gitu. Apakah berdasarkan hadis ini era sekarang ini sudah masuk seperti itu atau belum gitu ya? Kenapa? Karena ini kan urusannya gaib ya. Ini adalah berita dari Rasulullah SAW. Ya mungkin saja sudah terjadi. Mungkin teman-teman juga bisa sudah refleksi diri sendiri lah bagaimana zaman sekarang ya. Apakah di rumah saya itu sudah masuk fitnah itu atau belum gitu ya? Kalau udah ya berarti ya sudah. Gitu. HP Sat. Ya, HP juga mungkin ya, Masya Allah. Oke, mungkin melanjutkan Ustaz ya, sekalian ya. Kita TikTokan aja gitu Ustaz ya. Apa namanya? Nanti Afan kalau tiba-tiba saya potong gitu. Iya, nggak apa-apa. Oke, sekarang gini Ustaz. Ya udahlah berarti oke gitu. Memang udah semuanya kayak gitu, fitnah udah masuk gitu. Sekarang kan permasalahannya bukan nyalahin fitnahnya yang masuk ke rumah kita, tapi kan gimana kita memfilter itu Ustaz. Gimana kita memfilter apa yang bisa masuk gitu loh. Supaya agama kita tuh nggak ikut cacat gitu, Ustaz. Gimana, Ustaz, kayak gitu, Ustaz? Iya, Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya, tadi benar yang sempat disinggung di awal ya, bahwasanya era sekarang itu era di mana informasi itu sudah masuk sendiri tanpa kita cari gitu ya. Kita nggak perlu nyari tahu pun jadi tahu gitu tentang berita-berita yang nggak penting pun gitu, kadang lewat di beranda kita dengan scroll ada begini di Indonesia, oh ada kejadian begini, tanpa kita cari tahu. Ya. Nah, itu nggak pernah terbayang sebelumnya. Nah, kemudian bagaimana cara memfilternya? Ya, terutama tentang agama gitu ya. Kadang kita kan tahu bahwasanya agama kita itu salah satu atau bahkan yang terpenting dalam hidup kita gitu ya. Nah, ini ada satu perumpamaan sebenarnya yang buat saya pribadi gitu. Kalau seandainya gitu, teman-teman itu seorang dokter, gitu, dokter jantung gitu, dokter spesialis. Kemudian sedang nyekrol gitu. Kemudian masuk atau lewat informasi bahwasanya obat penyakit jantung itu bisa diobati dengan makan daging kambing 5 kilo gitu. Misalkan. Nah, itu apa kira-kira yang akan kita lakukan? Kalau kita sebagai dokter jantung nih, kemudian lewat ada informasi, kemudian seolah-olah itu ilmiah gitu dengan apa namanya bahasa narasi yang bagus, kemudian dengan gambar dengan segala macam. Nah, tentunya kita seorang dokter yang juga memiliki ilmu dalam bidang itu, kita akan bertanya-tanya apa iya seperti ini. Kalau misalkan dia menyertakan referensi, seandainya menyertakan referensi, kita cek referensinya betul atau tidak kan gitu kan. Nah, itu
sesuatu yang wajar yang dilakukan pada setiap bidang ilmu. Mungkin teman-teman ada yang ekonom, mungkin ada yang ahli teknik, mungkin ada yang pebisnis segala macam itu. Kalau ada informasi seperti itu kan mesti kita cross check. Benar. Begitu juga dalam hal agama. Oke. Yang paling mendasar itu sebenarnya ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu cahaya. Dan ilmu yang sangat kita butuhkan sebenarnya adalah ilmu yang paling mendasar yang bisa kita pakai untuk membedakan mana Islam mana bukan. Itu sebenarnya itu dulu. Kenapa? Karena sekarang nanti akan banyak sekali informasi-informasi yang ternyata itu bertentangan secara bertolak belakang dengan Islam. Dia bilang Islam ternyata bukan. Nah, itu sangat berbahaya sekali. Kenapa? Karena kita nggak tahu Islam seperti apa. Gitu. Artinya dasar Islam kayak apa itu belum tahu. Nah, gitu kira-kira. Wah, ini Masya Allah nih, menarik banget, Ustaz. Keren. Perumpamaan itu emang bikin kita lebih paham ya, Ustaz ya. Nah, karena di Al-Quran kan banyak banget tuh masaru, perumpamaan. Emang metode paling enak itu perumpamaan kayaknya, Ustaz ya. Ya, betul. Untuk memahamkan gitu. Dan sekarang gini, Ustaz, tadi berarti secara umum ketika kita memfilter ya caranya adalah kita harus ngerasa bahwa ya kita harus cross check gitu, Ustaz ya. Betul. Kita harus punya feel untuk itu gitu, Ustaz. Mungkin karena sudah tahu ilmu. Jadi setahu saya kalau mulai belajar ilmu agama gitu, Ustaz ya, kan kita jadi critical thinking-nya kan naik, Ustaz. Dari awalnya nggak peduli jadi ini benar nggak sih? Itu biasanya karena setelah belajar hadis, ini hadisnya benar nggak sih? Lama-lama ikut-ikutan gitu. Sekarang pertanyaannya, Ustaz. Pertanyaannya adalah gimana cara kita belajar yang benar gitu, Ustaz? Biar nggak kalau orang Jawa bilang melengse sana sini gitu. Iya. Gimana Ustaz caranya? Ya, barakallahu fikum. Sebenarnya ada cara yang terbaik gitu ya, ketika kita untuk belajar, dan ini sering saya ulang-ulang gitu, yaitu punya guru. Itu lagi-lagi punya guru adalah cara terbaik kita belajar. Kenapa? Karena guru itu nanti yang akan membimbing materi yang akan kita pelajari itu apa. Itu beliau yang tahu. Misalkan kita sudah dapat guru, kita nyari, kemudian kita dapat, nanti beliau, nanti kamu belajar ini dulu. Nah, itu satu. Dia yang akan mengarahkan. Kemudian guru juga akan membentuk karakter muridnya. Jadi dibentuk bagaimana kita, itu biasanya akan mengikuti guru. Betapa banyak kita lihat ustadz-ustadz gitu, orang-orang itu gaya berbicaranya itu sama persis kadang dengan gurunya. Gitu ya. Itu sudah menjadi namanya manusia kan saling tiru meniru gitu ya. Kalau bahasa orang Jawa sawang sinawang gitu ya. Nah, jadi copy paste. Itu wajar itu. Kenapa? Karena punya guru. Nah, celakanya kalau nggak punya guru adalah nanti dia akan menjadi pemulung informasi gitu. Kalau saya kasih tanda kutip gitu, pemulung informasi. Pemulung informasi maksudnya gimana sih? Asal ada lewat yang kayaknya bagus gitu di medsos, itu akan dia serap. Iya kalau itu benar. Kalau itu nggak benar, nah, itu akan terus menetap di hatinya dia gitu. Kadang orang sekarang kita lihat itu orang siapapun gitu, entah itu influencer, apalah segala macam itu ngomong tentang agama tapi nggak punya dasar gitu, seolah cuma kayak bagus aja gitu ya. Kemudian akhirnya orang itu ngerasa ini kayaknya nih keren nih, akhirnya diserap. Ini kayaknya nih keren nih, akhirnya di copy. Ini kayaknya nih cakep nih, kemudian di share. Nah itu jadi sesuatu yang sangat bermasalah itu sebenarnya kayak gitu. Akhirnya orang yang nggak punya guru nanti akan betul tadi melengse sana melengse sini. Kalau kata orang Betawi ikik gitu. Ini kagak itu kagak gitu kan. Akhirnya nggak kemana-mana gitu kan. Akhirnya dia ketemu ini, akhirnya habis biasanya
per 3 bulan, 4 bulan. Nih lagi gondrong ini, nanti begitu ketemu yang baru, ntar beda lagi. Ntar begitu yang ketemu, beda lagi. Itu karena nggak punya guru. Itu karena nggak punya guru. Dulu saya juga waktu silat gitu ya, itu sering ngelihat fenomena pesilat-pesilat yang nggak punya guru tetap. Itu nanti akan jadi wisatawan silat, dalam artian dia belajar satu aliran nanti cuma 6 bulan gitu, kemudian ntar pindah lagi. Habis itu, oh ini kayaknya ada selesai, ini pindah lagi. Itu kayak gitu. Kenapa? Karena nggak punya guru. Gitu. Oke, Masya Allah, Masya Allah. Ini prinsip hidup juga sebenarnya teman-teman Ah, ya. Prinsip hidup itu kalau kata ulama, man sabata nabat, kalau siapa yang kokoh di satu tempat dia akan tumbuh. Nah, kita kalau nggak tahu caranya mengokohkan di situ ya, tahu-tahu kesana kesini ya, Ustaz ya, bener ya tadi benar. kata Ustaz Ayu. Ya satu jurus belum selesai udah pindah lagi, jurus selesai belum pindah lagi. Akhirnya nggak punya pondasi, akhirnya cuma ngikutin arus gitu ya, Ustaz ya. Nah, oke, Masya Allah nih. Apa namanya? Sebelum kita lanjut teman-teman, saya mau menginfokan juga bahwa Yayasan Muda Berbagi ini yang juga dinaungi sama apa namanya, yang juga dibimbing oleh Ustadz Wahyu, lagi proses membangun yang namanya pesantren, insya Allah. Pesantren itu nantinya akan digunakan untuk mencari ya bibit-bibit supaya kita akan diajari ilmu tentang bahasa Arab terutama, dan akhirnya goals-nya adalah mereka bisa mengajar lagi di tempat-tempat masing-masing gitu, insya Allah gitu ya. Itu ya benar Ustaz ya? Ya, insya Allah, betul. Ya, jadi untuk teman-teman yang Allah izinkan punya harta, kalau menurutku bukan izinkan ya, karena semua pasti punya. Semua pasti punya, tinggal mau dikeluarkan di jalan Allah atau enggak gitu. Itu jadi muhasabah buat diri saya pribadi ya teman-teman ya. Artinya setiap harta kita tuh ada hak orang lain, dan kita juga punya usaha untuk bisa mendapatkan kebaikan, yaitu ya kita bergerak sendiri gitu dengan benar-benar saya pengen nih Bismillah gitu walaupun susah segala macamnya. Jadi nanti insya Allah akan di-share juga terkait pengumuman pesantrennya ya insya Allah gitu. Kemudian kita lanjut lagi nih Ustaz, insya Allah nih masih ada waktu ya. Di sini teman-teman bisa cari takjil kalau kata Ustaz Wahyu, biar nggak terlalu mepet. Gitu. Oke, tadi kan sudah disinggung Ustaz, terkait bagaimana caranya belajar yang terbaik adalah dengan guru. Nah, sekarang nih, Sat, masalahnya mungkin kita belum ada guru. Mungkin ya mungkin ada yang belum nyari, ada yang belum ketemu, gitu ya. Tapi mungkin kebanyakan belum nyari kayaknya, Sat. Ini buat saya pribadi ya. Buat nasihat saya pribadi. Mungkin belum nyari kali ya, padahal guru itu banyak. Cuman sekarang kalau ya udahlah itu nomor 2 dulu gitu, Ustaz. Semoga habis ini kita punya rasa untuk nyari guru gitu. Sekarang kita kadang mayoritas belajarnya di sosial media, Ustaz. Nah, sikap kita gimana sih, Ustaz, ketika menuntut ilmu di sosial media? Sebelum misalnya belum dapat guru nih gitu. Nah, itu gimana, Ustaz? Tafadhol, Ustaz. Ya, tentang boleh nggak sih belajar di sosmed kan gitu kan. Nah, pertanyaan mendasarnya sebenarnya begini. Apa haram kita nanya Mbah Google gitu, Syekh Google gitu. Ketika kita punya problem. Misalkan hukumnya saya nih kalau puasa begini kemudian berbuka gitu kan. Karena sakit, itu bayar fidyah apa bayar utang gitu. Apakah boleh langsung bayar fidyah aja, apakah harus mengkodok dan seterusnya kan gitu kan? Yes. Itu kan sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saja itu muncul pada tiap-tiap kita kan gitu kan. Nah, maka pertanyaannya tadi, boleh nggak sih sebenarnya kita nanya Mbah Google? Dari sebagian orang itu banyak yang mengkritik, oh nggak boleh tanya Mbah Google gitu kan. Kamu jangan nanya Mbah Google. Kenapa? Karena itu berarti kamu berguru sama Syekh Google gitu kan. Sanatnya munqati gitu kan. Nah, itu berbeda antara berguru dengan bertanya ya. Kalau berguru itu ya harus sama orang kan gitu. Namanya berguru kok gitu. Meskipun lewat media sosial begini, lewat online gitu kan. Sekarang saya juga lagi ngajar gitu di pesantren online kan gitu kan. Nah, itu boleh nggak? Boleh. Kemudian apa boleh kita nanya Mbah Google? Nah, sebenarnya boleh. Sebenarnya boleh. Asal tahu rambu-rambunya. Asal tahu rambu-rambunya. Mana riset?
Iya. Jadi asal tahu rambu-rambunya. Jadi boleh kita nanya Mbah Google gitu ya, boleh ya. Asal tahu rambu-rambunya. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah kita tahu situs apa gitu atau siapa yang sedang kita ambil faedahnya. Kok bisa begitu? Ya, sekarang gini, jurnal itu kan di internet sudah banyak sekali gitu kan. Saya yakin teman-teman yang kuliah pun gitu, itu ngambil materinya dari internet kan gitu kan. Nggak mungkin 100% dari buku gitu, saya yakin udah nggak ada gitu kan. Zaman saya aja sudah sulit itu. Zaman saya kuliah itu sudah sulit mencari mahasiswa yang pergi perpustakaan, kemudian fotokopi, kemudian dibikin footnote dan segala macam, itu Masya susah. Allah. Nah, itu sudah susah gitu kan. Maka itu sudah diizinkan dalam dunia ilmiah gitu kan. Nah, asalkan jurnalnya terpercaya, gitu. Asalkan jurnalnya terpercaya. Yaitu tadi satu, situs-situsnya terpercaya. Dia harus tahu betul apa sih yang dia tanya, siapa gitu, siapa orang di balik pembuat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, sumber-sumbernya amanah. Sumber-sumbernya amanah. Jadi kadang sering didapati gitu, orang bikin tulisan panjang ternyata cuma copy paste. Cuma copy paste, dia ramu sedikit, ubah sedikit, kemudian ditambah nama dia. Itu saya sering sekali mendapatkan seperti itu di dalam internet. Begitu saya cek sumbernya asli gitu, ternyata nggak ada gitu kan. Nah, itu apa namanya nggak ilmiah gitu. Kemudian yang ketiga, lebih baik lagi jika punya guru tadi yang ditanya. Jadi bisa bertanya, misalkan Ustadz, ini kalau saya pakai referensi ini di internet itu boleh nggak? Nah, gitu. Jadi lagi-lagi itu kembali kepada guru. Ya. Kenapa? Karena sekarang meminta fatwa dalam tanda kutip itu sekarang kita bisa lakukan di medsos, gitu ya. Kalau zaman dulu enggak, gitu. Kalau sekarang bisa. Oke, Masya Allah. Jadi poin pentingnya yang pertama adalah kita tahu situs apa yang kita ambil ya, Ustadz ya. Hmm. Ya, kalau susah ngasih apa namanya contohnya ya ibarat kata kita mau beli gorengan deh, ini lagi mau bukber nih. Hmm. Kan kita lihat dulu kan minyaknya itu kayaknya udah lama nih minyaknya nih gitu. Iya, betul betul. Nah, saya cari lagi ya gitu ya. Mungkin apa namanya perumpamaan kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi kita harus benar-benar punya rasa critical thinking tadi ya. Dikit-dikit tuh jangan langsung gampang percaya gitu ya. Hmm. Kemudian yang kedua harus punya guru nih kembali nih. Benar-benar harus punya guru lagi. Jadi mungkin kalau bisa sedikit saya simpulkan di materi dulu gitu ya Ustaz ya sebelum kita lanjut gitu ya. Artinya kita boleh ya Ustaz, belajar di sosmed, kemudian nanya Google gitu ya. Kemudian mungkin setelah itu kita akan merambah untuk benar-benar jadi dalam tanda kutip penuntut ilmu sejati yang mungkin ada gurunya gitu ya Ustaz ya. Jadi sosmed cuma sebagai perantara aja kali ya buat belajar gitu ya Ustaz ya. Awal-awal habis itu Ya, baru betul. kita ke guru. Betul. Jadi sosmed itu sangat membantu gitu. Itu sesuatu yang luar biasa. Itu nikmat dari Allah. Tadi yang saya katakan di awal ya. Ini waktu dikasih materi ini, itu saya mencari materi itu salah satunya dari internet. Satunya dari internet. Dan saya download kitab PDF itu dari internet gitu. Jadi apa namanya, internet itu tidak selamanya tercela gitu. Tidak selamanya kemudian wah kamu kok berguru sama internet, enggak. Jadi tadi boleh kita bertanya lewat internet, boleh bahkan kalau sudah punya kemampuan misalkan membaca kitab-kitab dalam bahasa Arab, itu sangat banyak sekali kitab-kitab para ulama yang diupload di internet gitu. Bahkan kitab-kitab berjilid-jilid itu saya bingung gitu. Gimana caranya orang nyekan kitab 14 jilid gitu. Iya, kadang saya mikir gitu juga, Ustaz. 14 jilid di scan itu gimana caranya jadi PDF itu. Nah, itu suatu nikmat yang luar biasa gitu. Itu memang ada orang-orang tertentu yang punya azam gitu ya, untuk membantu orang-orang ya mungkin kayak saya yang belum mampu beli kitab 14 jilid gitu akhirnya download gitu. Nah, itu boleh itu. Selama nanti dia punya azam di kedepannya itu dia punya tekad untuk belajar punya guru gitu. Jadi kalau misalkan kepepet gitu, misalkan lagi wah nih susah nih cari apa namanya cari jawaban, ya sudah cari jawaban di internet aja lah. Boleh nggak boleh? Selama tadi situs-situsnya terpercaya. Ya, Insya Allah. Ya itu ya teman-teman ya. Jadi nggak masalah gitu ya sebenarnya. Yang penting kita tahu rambu-rambunya tadi. Dan sekarang kita lanjut lagi ke pembahasan yang mungkin sedikit agak
bukan ke jurang ya, Ustaz ya, tapi harus kita bahas gitu, Ustaz. Nah, Tadi kan tahapannya kita terkait di sosmed, ya kita tahu nih semua sudah fitnah gitu ya, sambil kita merojaah dari awal tadi ya teman-teman ya. Kita tahu ada fitnah, kemudian kita harus memfilter itu, kemudian kita harus apa namanya punya guru untuk bisa memfilter dan bisa belajar lebih detail gitu kan. Kemudian kita juga sebenarnya boleh untuk belajar dari sosial media dengan rambu-rambu gitu kan. Sekarang pertanyaan yang sudah tadi sampaikan beberapa kali sama Ustadz Wahyu gitu. Guru, Ustadz. Gimana kita milih guru yang benar, Ustaz? nah, Bisa aja guru, bisa aja gurunya ya itu tadi Ustaz, ke sana ke sini gitu. Gimana kita milih gurunya? baik, Masya Allah. Sebelum Barakallah. Ustaz, Nah, sebelum lanjut teman-teman ya, ini dicatat ya teman-teman. nah, Ini lagi benar-benar poin yang penting banget gitu ya, dicatat ya teman-teman. Tafadhol Ustaz. ya, baik. Ini saya coba ambil ya dari kitab Al-Qawaidul Usuliyah Al-Fiqhiyah Al-Muta'alliqah bil Muslim Ghairil Mujtahid. Ya. Ini kitab tulisannya Dr. Sa'ad bin Nasir Asyastri. Ya. Jadi salah satu ulama kontemporer. Di sini beliau sebenarnya membahas tentang kaedah-kaedah orang awam itu kalau mau nanya itu sama siapa gitu. Nah, mau nanya tentang hukum-hukum agama itu sama siapa? Di sini beliau punya bab itu man yahiqqu lil ami an yas'alahu. Siapa yang berhak ditanya oleh orang awam? Itu pembahasannya sebenarnya di situ. Tapi ini juga bisa kita tarik gitu untuk membahas tentang siapa yang harus kita jadikan guru gitu kan. Kan gitu. Di sini beliau mengatakan innama hunalika syurutun muayyanatun yajibu tawafuruha fi syakhsi al-mas'uli bi an yakuna aliman bil adillati syariati ijmalan wa tafsilan. Ini secara global ya, secara global. Secara global ada syarat-syarat tertentu gitu kata beliau yang wajib terpenuhi dalam diri orang yang mau ditanya, yang mau kita tanyakan. Yang pertama dia aliman bil adillati syar'iyyah. Dia alim terhadap dalil-dalil syar'i. Pertanyaan maka dalil syar'i itu kan bahasa Arab gitu. Ya, dalil kalau kita ngomong dalil Al-Quran Sunnah itu bahasa Arab. Maka orang nggak boleh bicara agama kalau dia nggak bisa bahasa Arab. Udah itu syarat mutlak satu. Dia nggak boleh bicara agama dengan bicara yang dakik-dakik gitu ya, yang apa namanya, yang mendalam-mendalam, kecuali kalau dia tahu bahasa Arab. Ijmalan atau tafsilan, baik dalilnya secara ijmal, secara mujmal maupun secara tafsil. Itu kan kalau begini, ini kan syarat global ya. Ini yang tahu ya berarti orang yang setara kan gitu kan. Contohnya kan gini, kita tahu ada orang bule ngomong bahasa Indonesianya salah. Kenapa kita bisa tahu dia ngomong bahasa Indonesia? Karena kita tahu bahasa Indonesia. Kan gitu kan. Begitu juga kita lihat seorang dai, seorang penceramah, dia tahu bahasa Arab nggak? Ya kita karena kita tahu bahasa Arab, kita akan lihat cara dia menerjemah, cara dia membaca dalil, cara dia membaca Al-Quran. Itu akan kelihatan, oh dia bisa bahasa Arab. Itu kalau kita bisa bahasa Arab. Kemudian kalau awam yang benar-benar awam, itu bagaimana gitu kan? Kan nggak ngerti kan gitu kan. Nah di sini beliau menyebutkan ada dua setidaknya cara gitu. Yang pertama adalah an yakuna qad arafahu ma'rifatan sabiqahu bil ilmi wal adalah. Syarat yang pertama, kita harus tahu dulu bahwasanya si guru ini punya pengetahuan tentang ilmu. Artinya kita tahu oh si guru ini dia punya kompetensi dalam bidang ilmu fikih misalkan. Karena dia kelihatan oh apa namanya sepak terjangnya gitu ya dalam ilmu fikih. Oh dalam bidang ilmu tauhid, oh dalam bidang ilmu ini itu kelihatan. Dan adalahnya, adalah itu baik apa namanya akhlak maupun agamanya. Baiknya itu kelihatan oh dia orang yang menjaga sholat, oh dia orang yang menutup aurat, oh dia menjauhi hal-hal yang haram dan makruh dan begitu seterusnya. Itu yang pertama. Jadi memenuhi syarat itu ya, dia berilmu gitu. Kita dengan dengan don minimal kita, kemudian juga dia punya adalah agamanya bagus. Kemudian yang kedua, an yarahu muntasiban lil ifta wa tadris mu'addoman indan nas. Kita melihat beliau itu sebagai orang yang muntasiban lil ifta, punya jabatan fatwa. Punya jabatan fatwa. Ini mungkin kalau di kita itu mungkin orang-orang yang duduk di Komisi Fatwa MUI misalkan begitu. Dia punya jabatan fatwa. Atau watadris, punya jabatan mengajar.
punya jabatan mengajar di lembaga-lembaga tertentu. Dia mengajar, oh dia ngajar di mana? Oh di sini. Oh berarti itu mu'adzoman indanas. Kemudian dia juga dihormati oleh sebagian orang gitu. Dia dimuliakan oleh sebagian orang. Nah, itu dua cara setidaknya bagi seorang awam untuk mengangkat seorang itu sebagai guru atau nanya sesuatu. Kadang ini yang saya juga lihat itu di beberapa grup gitu ya. Bahkan grup entah itu mana gitu kan. Kadang orang grup pengajian bikin grup kemudian di situ nanya gitu. Tapi nggak jelas siapa yang ditanya di dalam grup gitu. di dalam grup tapi tidak dijelas siapa yang ditanya. Nggak jelas ditujukan pertanyaan ke siapa. Di situ isinya orang awam semua gitu kan, maksudnya anak-anak pengajian semua gitu, nggak ada yang membimbing. Kemudian kan sering ya begitu ya. Kemudian ada yang nanya, kemudian akhirnya masing-masing orang itu memberikan pertanyaan, memberikan jawabannya. Itu salah satu juga yang agak riskan sebenarnya seperti itu. Jadi itu yang kedua gitu ya. Allah. Masya Allah nih, wah. Poin 1 itu menjadi penting buat kita ya, buat penuntut ilmu terutama kita yang belum bisa bahasa Arab misalnya ya. Tentunya kadernya ya sesuai sendiri ya, nggak harus yang benar-benar fasih banget, tapi dia setengahnya tahu lah dan familiar gitu. Benar tadi kata Ustaz tadi, kalau ini salah nih kayaknya nih, karena kita sudah familiar gitu kan. Nah, oke. Kemudian juga pemilihan guru tadi bisa melihat dari track record-nya, dia ngajar di mana misalnya. Karena orang yang ngajar itu kan berarti dia sudah Allah izinkan untuk punya ilmu lebih. Berarti berarti memang dia udah tahu ilmunya gitu ya. Makanya dia bisa ngajar gitu kan. Kemudian juga dihormati sebagian orang ya. Ini juga pembahasan yang sangat Masya Allah ya. Terkait dihormati ya, meskipun kadang ini juga bisa jadi iya. Dihormati orang padahal ya sebenarnya enggak seperti itu. Kemudian Ustaz, pertanyaan selanjutnya nih Ustaz, pembahasan kita mungkin sebelum nanti masuk ke tanya jawab gitu ya teman-teman ya. Oh ya, teman-teman yang mau bertanya bisa langsung ketik aja di kolom kolom request kolom ketik itu ya, komentar itu juga bisa, nggak apa-apa insya Allah. Nanti akan saya bacakan setelah ini gitu. Chat. Kolom chat ditanyakan gitu. Yang mungkin untuk sesi ini pembahasan terakhir Ustaz, untuk sesi ini. Gimana sih Ustaz caranya kita benar-benar bisa membedakan mana yang itu dari syariat, mana yang enggak, dan yang lebih penting lagi Ustaz, gimana kita tahu seseorang itu Islam benar-benar Islam atau enggak Ustaz? Karena kan semua orang bisa bilang Islam gitu. Nah, entah itu mungkin ya kalau kita ngomongin secara umumnya mungkin sebagian orang ustadz mungkin pakaiannya sama seperti saya pakai jubah misalnya Ustadz. Itu kan bisa mengaku ustadz, bisa berbicara semacamnya. Itu kita melihatnya dari mana Ustadz? Terkait orang benar-benar Islam dan mungkin naudzubillah gitu ya, orang munafik yang memang dia berpakaian muslim gitu. Ya, sebelum dijawab Ustadz, saya mengingat lagi teman-teman ya, insya Allah kita lagi ada proses Yayasan Berbagi dalam proses membuat sebuah pesantren yang mana nanti di situ akan diajari beberapa ilmu, juga ilmu akidah, ilmu tentang bahasa Arab yang nantinya insya Allah goalnya adalah lulus dari situ bisa ngajar di tempat masing-masing. Kemudian saya lupa menginfokan juga bahwa di ngaji ilmiah ini bersama Ustadz Wahyu Hafizahullah Ta'ala itu kita ada kajian rutin teman-teman, ada kajian rutin dari hari Selasa ya, Selasa pada Maghrib kalau Ramadan menyesuaikan ya, Selasa dan juga Jumat. Kalau Selasa itu tazkiyatun nafas yaitu pembersihan jiwa. Kemudian yang hari Jumat itu pembahasan tentang akidah. Ini yang paling penting sebenarnya ya, yang hari Jumat ya Ustaz ya. Nah, juga ada program kelas online ya. Jadi sekitar sebulan belajar lebih kurikulum, cuman ini udah jalan. Kalau misalnya ada yang mau daftar lagi mungkin nunggu dulu ya Ustaz ya? Apa gimana? Iya, nunggu dulu. Nanti ada program pesantren online gitu, belajar Islam dasar banget. Jadi ilmu-ilmu yang fardhu ain gitu ya. Itu nanti nunggu, ini masih ada 1 bulan lagi kira-kira. Jadi mungkin
bulan depan insya Allah Masya Allah. bisa itu. Itu ya teman-teman ya. Jadi, waduh, makanya kalau di Al-Quran itu kata-katanya wa antum mu'ridun gitu ya. Kitanya yang nggak belajar atau nggak dapat ilmu, atau kitanya sendiri yang sebenarnya nggak mau gitu. Karena kata mu'ridun itu kan kita yang berpaling gitu, kita yang nggak mau belajar ilmu. Nah, itu menjadi muhasabah buat kita ya. Kitanya nggak mau cari, kitanya nggak dapat guru, atau memang kitanya nggak pernah mau untuk mencari gitu ya. Masya Allah. Tadi Ustaz mungkin lanjut satu pertanyaan Ustaz Ya, yang ya. mungkin agak singkat aja, habis itu kita tanya jawab. Gimana Hmm. membedakan orang yang benar-benar Islam dengan orang yang mungkin munafik, nauzubillah gitu Ustaz. Tafadhol Ustaz. Baik. Sebenarnya dalam kaidah yang diajarkan oleh ulama-ulama di bidang tauhid gitu ya, itu kita bisa melihat pertama lewat dohirnya saja gitu ya, lewat dohir. Jadi semua itu dihukumi dohirnya, semua itu dihukumi dohirnya. Orangnya kelihatan kayak apa, maka kita hukumi seperti itu gitu ya. Misalkan kita lihat orangnya sholat, maka ya kita hukumi dia muslim. Orangnya puasa, ya ikut puasa, kita hukumi dia muslim. Nah, tapi nanti ada satu kasus gitu yang kalau seandainya dia menampakkan kebalikannya, maka kita hukumi ya dia sebagai kebalikannya. Ya, sebagaimana kalau kita ngelihat ada orang di parkiran ngumpet-ngumpet ngambil helm gitu kan, bukan helmnya dia gitu, dia ambil, dia bawa lari, kita bakal ngomong oh itu maling. Itu seperti itu, kita hukumi secara dohirnya. Nah, bagaimana membedakan antara orang yang muslim dengan yang pura-pura muslim gitu. Atau yang kalau bahasa bagusnya gitu, bahasa kitabnya, orang yang sudah keluar dari millah gitu, keluar dari Islam gitu. Karena sebagaimana di hadis gitu ya, di hadis disebutkan bahwasanya nanti di akhir zaman gitu, di riwayat Muslim, bahwasanya badir bil amal fitanan ka kita ilail al mudlim yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Kata Rasulullah, bersegeralah kalian untuk beramal soleh sebelum datangnya fitnah bagaikan gelapnya malam gitu. Gelapnya malam. Kenapa? Karena kalau sudah datang fitnah bagaikan gelapnya malam, nanti di akhir zaman itu ada orang yang paginya itu mukmin, sorenya kafir. Sorenya mukmin, besok paginya kafir. Nah, itu akan terjadi seperti itu. Dan para ulama mengatakan bahwasanya kafir yang disebut di dalam hadis itu kafir beneran gitu. Jadi kafir betul-betul keluar dari Islam. Jadi nanti di akhir zaman itu akan kita dapati gitu, orang yang betul-betul dalam sehari itu berpindah dari iman ke ke kekufuran. Itu betul-betul akan terjadi. Itu tafsiran dari Imam Qurtubi ya. Bahkan mungkin Imam Nawawi juga di kitab Sahih Muslimnya mengatakan seperti itu. Jadi betul-betul keluar dari Islam di akhir zaman nanti. Orang sehari itu bisa berpindah dua keyakinan gitu. Dalam keadaan tidak sadar. Dalam keadaan tidak sadar. Nah, maka yang paling pertama untuk diketahui adalah kita harus tahu Islam itu apa. Kita harus tahu Islam itu apa. Dalam artian berarti kita belajar betul-betul tentang akidah Islamiyah. Islam itu apa? Kenapa? Karena kalau kita tahu Islam itu apa, Islam itu kriterianya ini. Maka kita akan tahu bahwasanya orang yang di luar kriteria itu bukan Islam. Jadi pahami ya? Jadi itu yang pertama kali dipelajari. Kenapa? Begitu juga kita juga harus mempelajari faktor-faktor apa saja yang membuat orang itu juga bukan Islam. Artinya pembatal keislaman. Teman-teman akan mendapati bab itu selalu dibahas baik di dalam kitab fikih maupun di dalam kitab tersendiri. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita pertama untuk menjaga diri kita, jangan sampai kita menjadi seperti itu. Itu yang pertama. Jangan sampai kita pagi muslim, sore kafir, atau sore muslim, pagi kafir. Itu jangan sampai seperti itu. Yang kedua, itu juga untuk membedakan, oh orang ini sebenarnya sudah bukan Islam lagi, tapi dia membungkus gitu ya, pemikiran sesatnya dia, pemikiran nyelenehnya dia, seolah-olah itu bagian dari Islam. Nah, jadi kalau kita sudah tahu tadi itu, maka insya Allah kita bisa membedakan ya mana Islam dan mana bukan. Yang penting kita tahu kriterianya gitu ya. Kenapa? Karena Rasulullah pun sudah menyebutkan, atau para ulama sudah menyebutkan kriteria
dari Islam itu sendiri gitu. Wallahu a'lam. Masya Allah, ini poin penting ya buat kita ya teman-teman ya, untuk belajar Islam yang benar, Islam gitu ya. Sebagaimana seingat saya ada di sebuah ayat gitu Ustaz ya. Apa namanya? Siapa yang mau beriman, wa may yu'min ya, kemudian wa may yakfur. Siapa yang mau Islam silakan, mau yang kafir juga silakan, di surat Al-Kahf gitu seingat saya. Masya Allah. Jadi ini penting ya teman-teman ya. Dan tadi juga Ustaz sempat menyinggung tentang ada pembatal Islam gitu ya. Ya ini apa ya? Masuk akal banget ya teman-teman ya, karena gini sih, misalnya saya kerja masuk ke kantor, terus habis itu saya sudah tanda tangan kontrak bahwa saya menjadi pegawai, tetapi di situ naudzubillah misalnya saya melakukan sesuatu hal yang fatal gitu ya, yang fatal, dan kantor itu bisa sewaktu-waktu mengeluarkan saya gitu, sewaktu-waktu bisa memecat saya gitu ya. Ini sama ya berarti ya, maksudnya Betul. Islam kan juga kita sudah mengklaim diri kita sudah bersyahadat gitu ya, dan kita terus jadi Islam. Maka ketika ada yang tadi Ustaz sebutkan ada pembatal-pembatalnya, ini menurut saya relate banget dan benar-benar kayaknya sesuatu hal yang kita lupakan gitu ya, kayak emangnya emang bisa keluar Islam tanpa melakukan apa-apa ya? Pasti ada gitu, karena di kantor aja ya kan, di kantor aja orang bikin salah aja bisa dikeluarin gitu. Secara sepihak loh. Ya, apalagi di agama ini penting banget ya buat teman-teman gitu ya. Oke Ustaz, Masya Allah, ini banyak banget pembahasan gitu ya, dan inilah teman-teman ya nikmatnya ilmu tuh, kita mau bahas sampai jam 11 tuh sebenarnya kayaknya pada mau gitu. Biasanya tapi aus. Saya Ustaz, Masya Allah nih, apa namanya, beberapa hal yang sudah mungkin menjadi tema kita hari ini, yaitu supaya nggak tersesat teman-teman ya, nggak menjadi pemuda yang tersesat gitu ya. Itu tadi sudah beberapa hal yang dijelaskan oleh Ustadz Wahyu Al-Batawi hafizahullah taala. Sekarang kita masuk ke tanya jawab Ustadz. Tanya jawab ya. Ya, mungkin di teman-teman di sini ada yang belum follow ngaji ilmiah, mungkin dari grup saya gitu Ustadz ya. Saya share juga. Teman-teman bisa cek @ngaji_ilmiah ya, @ngaji_ilmiah, nanti insya Allah saya share juga di grup ya, di grup saya gitu, terkait itu saat saya bikin grup bertumbuh itu saat, jadi bahas tentang pengembangan diri secara Islam, secara buku-buku mungkin sudah pernah saya baca gitu, secara umum gitu. Nah, oke, kita lanjut ke pertanyaan sebentar ya Ustaz ya. Tadi ada pertanyaan dari Mas Hakim ya. Tips untuk teman-teman yang baru hijrah supaya bisa lebih tepat dan hati-hati dalam memilih guru, kan mungkin tadi udah ya Ustaz. Atau mungkin ada tambahan Ustaz, mungkin apa tadi tips untuk teman-teman yang baru hijrah Ustaz, supaya lebih tepat dan lebih hati-hati dalam memilih guru tadi. Iya, itu memang tadi ya saya ulangi saja gitu. Jadi memang ada syarat-syarat yang harus terpenuhi bahwasanya seorang itu bisa dianggap kompeten gitu. Kenapa? Karena di indal awam gitu. Indal awam, menurut orang awam, alim itu adalah man so'adal mimbar atau man so'idal mimbar. Orang yang naik mimbar. Orang yang naik mimbar itu dianggap orang alim di kita. Pokoknya siapa saja yang berceramah, bahkan sekarang bukan cuma berceramah gitu ya, berkomentar di sosial media, kemudian bikin status di Facebook, kemudian dengan seolah-olah ilmiah gitu, seolah-olah dengan narasi yang hebat, itu kemudian dianggap sebagai orang yang berilmu dalam hal agama. Padahal tidak seperti itu. Jadi ada syarat-syarat tertentu yang wajib terpenuhi tadi. Itu yang pertama tadi, itu syarat mutlak dia harus paham bahasa Arab. Itu syarat mutlak. Itu syarat mutlak. Kalau dia mau ngajar, apalagi ngajar-ngajar yang berat gitu ya, maka itu syarat mutlak, itu belajar paham bahasa. Kalau ngajar ikro nggak perlu gitu ya. Ngajar ikro, ngajar ya di kampung-kampung itu nggak perlu. Tapi kalau syarat berbicara agama yang berat-berat gitu, itu dia harus paham bahasa Arab. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, kita harus tahu dia itu berilmu, ya, track recordnya. Oh nih kayaknya nih beliau nih berilmu nih, ada ilmunya nih gitu. Dan punya adalah. Itu yang penting juga, adalah itu kebaikan dalam hal agama. Kita lihat dia ini menjaga agamanya. Kalau ketemu sama lawan jenis, misalkan dia menunjukkan pandangan, dia nggak mau nyentuh lawan jenis, kemudian menjaga sholat, kemudian pokoknya seperti itulah, menutup aurat, menjaga adalahnya gitu. Adalahnya tidak cacat.
Itu urusan nanti di ilmu jarh wa ta'dil ya, itu ilmu hadis itu. Tapi secara umum seperti itu. Kemudian yang ketiga tadi dia punya jabatan gitu. Punya jabatan baik itu dalam ifta, berfatwa, atau dalam tadris, mengajar gitu. Kita lihat dia ngajar di mana nih. Oh, beliau ngajar di sini. Apa yang diajar? Oh, materi ini. Oh iya. Berarti itu bagi orang awam itu sudah cukup. Itu insya Allah sudah cukup untuk menjadi pedoman bahwasanya beliau itu jadi guru kita. Dan yang nggak kalah penting adalah doa gitu. Jadi doa itu juga penting. Makanya kita di surat Al-Fatihah itu kita ngulang-ngulang ihdinas siratal mustaqim itu ya. Tunjukkanlah pada kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa sih? Islam. Ihdinas siratal mustaqim itu apa? Islam. Jadi kenapa kita minta terus tiap hari ihdinas siratal mustaqim? Padahal kita sudah Islam. Rasulullah yang turun ayat pada beliau itu Islam, para sahabat Islam kan gitu kan. Kenapa beliau ngulang-ngulang bacanya itu? Karena yang namanya hidayah Islam itu nggak ada ujungnya. Karena yang namanya hidayah Islam itu nggak ada ujungnya. Yang namanya hidayah itu selalu kita minta tiap hari minimal berapa? 17 kali berarti ya. Kita baca itu 17 kali. Berarti 17 kali kita minta tambahan hidayah. Nah, itu kita harus tadabur itu surat Al-Fatihah. Jadi Fatihah itu dibaca, kita tadaburi. Kenapa kita minta ihdinas siratal mustaqim? Karena kita minta tambahan hidayah. Gitu. Jadi, Masya Allah, ini jawabannya lengkap ya. Jadi itu juga menjadi poin penting buat kita teman-teman ya. Jangan-jangan sampai sekarang kita nggak tahu yang diaminkan lagi ya. Apalagi udah terawih lama itu kan imamnya udah fasih waladhdallin amin. Apa ini yang diaminkan ini? Itu menjadi pertanyaan ya buat kita kalau belum tahu apa yang diaminkan gitu. Oke, selanjutnya saat mungkin masih ada waktu nih. Ada pertanyaan. Kadang ibu atau adik dari Heru ini, Mas. Kadang ibu atau adik-adik saya suka tanya terkait masalah agama. Dan jika saya paham dan mengerti langsung, saya jawab. Itu nggak apa-apa, Ustaz. Oh ya. Kalau kita meyakini bahwasanya yang kita punya ilmunya gitu, sudah kita punya ilmunya dan kita yakin itu benar, maka nggak ada masalah gitu. Itu bagian dari kita mengajar keluarga gitu. Ini juga poin penting ya tentang mengajar keluarga gitu ya. Jadi kalau suami gitu, ini tambahan dikit. Kalau suami itu kemudian nggak mampu untuk ngajar istrinya, gitu, maka suami nggak boleh ngelarang istrinya untuk keluar belajar. Tapi kalau suaminya mampu untuk ngajar, maka dia boleh untuk melarang istrinya. Kamu nggak usah belajar ke sana. Udah belajar sama saya aja. Itu boleh. Tapi kalau misalkan nggak boleh, nggak punya, nggak boleh. Nah, gitu. Tapi lebih keren lagi kalau istrinya lebih berilmu, Ustaz. Ya, itu lebih keren lagi, Masya Allah. Jadi laki-lakinya nggak boleh keluar, udah di sini aja. Gitu. Iya benar. Masya Allah itu ya. Jadi boleh ya kalau kita benar-benar tahu gitu. Dan menjadi catatan bahwa kadang saya juga lihat juga gitu di sosial media gitu. Kadang mungkin sebagian ini dia tuh sebenarnya belum punya value untuk menyampaikan lebih, tapi kadang malah kelebihan gitu. Jadi intinya mungkin tadi yang disampaikan Ustadz Wahyu, kita harus menjawab sesuai kemampuan kita gitu ya, dan jangan ditambah-tambahi gitu. Kalau nggak tahu ya bilang la adri nisbul ilma gitu ya. Kalau nggak tahu itu setengah dari ilmu sebenarnya. Kemudian satu pertanyaan lagi mungkin Ustaz. Sebelum nanti ditutup. Assalamualaikum Kak dari Julia, perempuan. Gimana cara para perempuan menuntut ilmu dan mencari guru apalagi harus berhijrah sendiri? Masya Allah. Tayyip. Waalaikumsalam. Ini tentang perempuan ya. Perempuan menuntut ilmu ini memang permasalahan tersendiri gitu ya. Kenapa? Karena kadang hukumnya sedikit berbeda dengan laki-laki. Ya, dia nggak bisa keluar sebebas laki-laki. Dia punya hukum tersendiri ketika safar, seandainya dia perlu safar untuk belajar gitu kan. Nah, bagaimana perempuan mencari guru? Sebenarnya sama saja tentang bagaimana laki-laki mencari guru. Kalau misalkan dia punya dan bisa mendapatkan guru yang segender gitu, sama-sama perempuan, maka itu bagus. Kalau enggak, maka sama tadi. Caranya sama persis tentang bagaimana cara dia mencari guru. Jadi nggak ada bedanya. Nah, kemudian berjaya sendiri, dicari teman sebenarnya. Jadi kalau kita
nggak kuat sendiri, ya jangan diangkut sendiri kan gitu kan. Kalau kita nggak kuat sendiri, ya jangan dipendam sendiri. Itu kita kalau bisa itu cari komunitas, cari temen yang sama-sama punya sevisi, sama-sama ngaji, itu sama-sama punya tujuan yang pengen ngerti ilmu agama, itu cari teman. Insya Allah lebih enteng, gitu. Ya, Karena Masya Allah. berat sama dipikul, ringan sama dijunjung. Betul-betul. Mungkin sedikit tambahan dari Ya. saya ya Ustaz ya, kalau boleh ya. Hmm. Terkait mencari teman itu salah satu trik and tipsnya adalah kita aktif di kegiatan. Misalnya kan biasanya ada satu masjid yang sudah punya kegiatan apa namanya kajian rutin gitu ya. Kita aktif tuh, entah itu misalnya nyiapin aqua kayak atau apa gitu. Nah, biasanya dari situ nanti kita kenal tuh sama panitia-panitia gitu kan, kenal sama teman. Akhirnya punya teman yang benar-benar bisa membantu gitu. Karena kadang kan apalagi kalau perempuan kan suka bingung ya, Ustaz ya, cara mulainya dapat teman dari mana. Iya, benar-benar. Nah, itu mungkin bisa seperti itu ya, setahu saya gitu. Atau mungkin bisa langsung chat ke teman yang sekiranya, oh ini apa namanya, dia akunnya ngeser-ngeser bagus-bagus terus nih sama-sama perempuan nih, langsung di-chat aja gitu teman-teman. Di-chat aja kayak, Afan ya boleh kenalan nggak apa-apa gitu. Laki-laki pun juga sama, saat Ana juga kadang gitu. Misalnya, wah Masya Allah, kontennya bagus nih, terima kasih ya, salam kenal gitu, kapan-kapan. Nah, itu biasa aja gitu, itu bisa-bisa aja gitu ya. Kemudian satu pertanyaan terakhir mungkin Ustaz ya, satu pertanyaan terakhir adalah yang satu tadi ya terkait saya bolehkah menjawab dengan mengambil dari referensi website yang insya Allah terpercaya. Ya tadi sudah dijawab sama Ustadz Wahyu ya, boleh ya. Tentunya dengan kadar itu tadi ya, kita harus tahu websitenya apa yang insya Allah sudah jelas, dan di sisi lain kita menjawab sesuai kemampuan kita aja gitu. Ya, karena kalau boleh sharing sedikit, kadang itu ini saat kalau di sosmed itu misalnya apa namanya, simpelnya aja waktu Ana nge-share udah beberapa kali sih saat itu. Al-Fatihah, oh, kok nggak Bismillah Mas, kok Bismillah nggak? Itu aja banyak gitu. Padahal kan sebenarnya itu hal-hal yang nggak sebegitu berat gitu ya. Jadi untuk teman-teman juga, ini untuk saya pribadi dan teman-teman yang mungkin punya sosial media atau berdakwah, ya dijawab semampunya aja. Dan kalau ketemu seperti itu, ya kita tahu bahwa oh mungkin dia baru tahunya sampai situ, ya sudah, nggak usah digubris gimana-gimana gitu. Ya, kemudian yang terakhir nih Ustaz, saya sudah mengaji sunnah insya Allah gitu, sudah syariat gitu. Cuman kadang takut untuk bergaul lah intinya ya. Takut bergaul karena takut apa namanya belum bisa mewarnai. Apakah seperti ini boleh? Berarti uzlah mungkin maksudnya. Iya, ya. Menyendiri. Ya, terkait tentang uzlah atau menyendiri itu memang dibahas ya di kitab-kitab para, terutama tadi di Sahih Bukhari tadi Kitabul Fitan gitu ya. Ya, ini saya juga sebelumnya kan persiapan dulu gitu buka-buka kitab Sahih Bukhari. Nah, memang itu bisa dikategorikan sebagai uzlah. Uzlah itu menyendiri karena takut akan fitnah tadi. Karena takut akan fitnah tadi. Nah, itu diperdebatkan memang oleh para ulama, mana yang lebih afdol. Apakah kita bergaul gitu, atau kita uzlah, atau kita uzlah. Ya. Para ulama mengatakan, terutama di kitab syarahnya Syekh Abdul Aziz Arji itu, hukum asal uzlah itu haram. Hukum asal uzlah menyendiri itu haram. Kenapa? Karena seorang muslim yang menyendiri, bahkan menyendiri secara fisik gitu ya, dia nggak punya teman, nggak ada tetangga, itu haram. Ya, itu satu yang pertama. Tapi itu hukumnya bisa berubah kalau memang sudah tidak bisa lagi dia membedakan mana fitnah, mana tidak. Ya. Artinya ketika terjadi fitnah yang mana keributan itu nggak bisa dibedakan lagi mana yang hak, mana yang batil gitu. Saking gelapnya fitnah, kita nggak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, maka itu disyaratkan untuk uzlah. Jadi kalau sudah keadaannya seperti itu, maka uzlah. Kalau keadaannya belum seperti itu, maka disarankan untuk bergaul. Ya, Masya Allah. Gitu. Ini closing statement yang bagus ya, terutama saya kemarin sempat juga sharing tentang bukber gitu kan ya. Wah, nggak mau bukber, nggak bisa sholat gitu ya. Segala macam. Ini keliru ya teman-teman. Sudah dijelaskan sama Ustadz Wahyu juga bahwasanya menyendiri itu malah justru bisa sampai tingkatan haram. Apalagi malah justru dengan adanya bukber itu kita bisa menampilkan atau ngasih implementasi ini loh, setelah saya belajar ilmu, saya traktir gitu kan, saya ngajak sholat ya,
ngajak taraweh nanti malam nggak apa-apa kan jam taraweh. Nah, itu mungkin yang kadang suka ini Ustaz, suka menjadi perdebatan tipis-tipis gitu Ustaz. Iya, benar. Nggak mau bukber padahal Masya Allah, padahal banyak hadis juga yang menjelaskan tentang al barokatu ma'al jamaah gitu kan. Berkah itu bersama bareng-bareng, terus bisa mendekatkan hati satu sama lain, bisa silaturahmi. Wah, banyak faedahnya lah kalau bukber ya. Makanya habis ini saya mau bukber Ustaz. Masya Allah. Iya. Ya, berhubung antum agak jauh, jadi kita cari jadwal lain, Ustaz. Iya. Oke, mungkin sebagai penutup ya teman-teman ya, habis ini closing statement dari Ustaz Wahyu mungkin buat kita satu kalimat, dua kalimat yang menjadi poin penting untuk pelajaran kita sebagai thalabul ilmi gitu ya Ustaz ya. Dan juga saya kembali mengingatkan kepada teman-teman bahwasanya ngaji ilmiah ini juga Yayasan Muda Berbagi ini sedang membangun pesantren ya, membangun pesantren yang insya Allah sudah mulai tahap kedua untuk teman-teman yang ingin ya sekali punya harta jariah insya Allah ya, sedekah jariah nanti akan diinfokan juga melalui admin atau di ngaji ilmiah ya, ngaji titik ilmiah di Instagram gitu. Kemudian juga mengingatkan bahwa ngaji ilmiah juga ada kegiatan rutin ya, Selasa dan Jumat gitu. Mungkin teman-teman sesekali kalau mau kepoin dulu nggak apa-apa, ikut aja Selasa gitu. Habis itu ini kayaknya ada akun YouTube-nya juga. Oh ya, ada YouTube-nya juga. YouTube-nya Muda Berbagi, nanti bisa dicek ya. Jadi biar tadi kata Ustadz tadi ya, kita harus melihat track record-nya gitu ya. Nah, jadi saya menginfluence juga untuk teman-teman meskipun sudah tahu, kita kenal Ustadz Wahyu, nggak apa-apa sekali-kali cek lagi gitu. Oh, ternyata pembahasannya kitab nih jelas nih, ya berarti ikutilah tafadhol gitu. Kalau enggak, ya itu kembali ke diri masing-masing gitu ya teman-teman ya. Kita pukul rata dulu ya, pukul rata bahwa kita orang umum yang pengen belajar gitu. Itu mungkin terima kasih untuk teman-teman semuanya. Jazakumullah khairan. Sebelum kita tutup, silakan Ustadz ada dua patah kata yang menjadi renungan buat kita. Tafadhol Ustadz. Iya. Mungkin terakhir di zaman yang seperti ini, yang paling umum dan yang paling selamat itu sebagaimana disebutkan juga di dalam Kitabul Fitan Sahih Bukhari, itu ketika fitnah melanda, tapi meskipun disebut di fitnah di situ adalah fitnah huru hara, orang yang tidur itu lebih baik daripada orang yang duduk. Orang yang duduk itu lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri itu lebih baik daripada orang yang berjalan, dan orang yang berjalan itu lebih baik daripada orang yang berlari. Kalau permasalahan tentang bagaimana kita memilah informasi, maka orang awam itu paling selamat memang diam sebenarnya. Itu paling selamat. Jadi ketika ada keributan nggak perlu ikut campur gitu. Kecuali kalau kita memang betul-betul tahu dan pengen untuk berdakwah, silakan kalau tahu ilmunya. Tapi kalau tidak, maka sebagaimana di dalam sebutkan itu, orang yang nggak bereaksi, orang yang tidur itu paling selamat. Jadi bukan berarti nanti akhir zaman itu semua rebahan, bukan ya, tapi kalau ada huru hara ya jangan bereaksi dulu, itu paling selamat, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab gitu. Masya Allah nih ya. Jadi teman-teman perbanyak tidur gitu kan. Enggak ya. Itu permohonan juga yang menjadi pentingnya adalah jangan berbicara di luar kebatasan ilmu kita gitu. Itu yang menjadi poin pentingnya. Mungkin gitu teman-teman semuanya. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih juga Ustadz Wahyu ya. Saya tunggu di pesantren ini. Masya Allah. Iya, insya Allah. Sudah 10 hari ini insya Allah ya. Ya juga teman-teman ya, saya mengingatkan juga ini sudah masuk ke 10 hari terakhir ya, kita harus semangat lagi nih buat genjot lagi, fight lagi, ngantuk sedikit ya beli kopi gitu ya, buat capek dikit nggak bisa baca Quran, bisa dengerin kajian ya, kajiannya Mudah Berbagi ini lewat Ustadz Wahyu juga bisa diakses di YouTube. Wah kayaknya nggak punya kuota, bisa nulis artikel mungkin yang suka nulis buat yang lebih bermanfaat. Intinya kalau kata Ustadz Wahyu yang pernah disampaikan bahwa wa amilus sholihah, Islam itu mengatakan beramallah soleh ya, nggak ada spesifik amalannya gitu, karena saking banyaknya amalan gitu, saking banyaknya amalan yang bisa kita implementasikan untuk mengejar Lailatul Qadar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan itu datangnya dari saya dan dari syaitan.
Dan kalau ada kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kita tutup dengan bacaan hamdalah dan penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Amin wa Wa iyyakum. iyyakum. Masyaallah.